Siap mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Kami dari kelompok 5 yang akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai lanjutan biodiversitas dan degradasi lingkungan. Adapun kelompok 5 terdiri dari yang pertama Kalitus Henry Gulo, yang kedua Muhammad Hadi, dan yang ketiga saya sendiri Mesya Amalia. Next. Baiklah, saya akan menjelaskan mengenai biodiversitas. Biodiversitas atau yang disebut dengan keanekaragaman hayati merujuk kepada keseluruhan atau total variasi kehidupan yang meliputi bentuk, jumlah, dan karakteristik lain yang terdapat di tingkat gen, jenis, dan ekosistem. Keanekaragaman hayati ada 3, yaitu yang pertama keanekaragaman gen, yang kedua keanekaragaman jenis, dan yang ketiga keanekaragaman ekosistem. Baiklah, selanjutnya akan dilanjutkan oleh Muhammad Hadi. Kepada Muhammad Hadi, saya persilahkan. Yang pertama, keanekaragaman gen. Keanekaragaman gen adalah substansi yang menentukan sifat dan keturunan sehingga yang terdapat di dalamnya adalah kromosom, yang di dalamnya terdapat perbedaan jumlah dan susunan dari faktor keturunan. Contohnya itu yaitu bunga mawar putih dengan bunga mawar merah memiliki perbedaan, yaitu berbeda dari segi warna. Yang kedua, keanekaragaman jenis. Keanekaragaman jenis adalah segala perbedaan yang ditemui pada makhluk hidup antar jenis dan antar spesies. Contohnya yaitu keanekaragaman jenis pada pohon kelapa atau pohon pinang, dan juga pada pohon palem. Saya serahkan kembali kepada Mei. Baiklah, terima kasih Hadi. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Kalitus Henry Gulo. Kepada Kalitus, saya persilakan. Baiklah, keanekaragaman gen. Degradasi lingkungan. Degradasi lingkungan ialah suatu kondisi lingkungan yang selama alami mengarah pada kerusakan keanekaragaman hayati serta juga membahayakan kesehatan lingkungan. Penyebab terjadinya dari degradasi lingkungan ini bisa disebabkan oleh alam atau juga disebabkan oleh ulah manusia. Selanjutnya memasuki critical book report yang akan dijelaskan oleh Muhammad Hadi. Kepada Muhammad Hadi, saya persilakan. Yang pertama, buku pertama itu kami mengambil, yang pertama tuh judul bukunya Biodiversity and Environmental Philosophy. Ya, penulisnya itu Sahotra Sakar, penerbitnya itu dari United States of America by Cambridge University Press. Tahun terbit 2005, ISBN 1397805113445899. Yang pertama masuk ke ringkasan bukunya. 1. Masing-masing makhluk hidup memiliki ciri tersendiri sehingga terbentuklah keanekaragaman makhluk hidup yang disebut dengan keanekaragaman hayati atau biodiversitas. Yang kedua, masalah lingkungan dianggap mengancam kehidupan manusia. Hubungan biodiversitas dengan degradasi lingkungan sangat banyak. Contohnya terjadi pada hutan seperti mengubah hutan untuk perumahan dan industri, kayu yang diolah menjadi kertas. Selanjutnya saya serahkan kembali kepada Mei. Next. Akan dijelaskan oleh Kalitus. Pada Kalitus, saya persilakan. Kalitus. Yang ketiga, kita harus menahan dan mencegah laju degradasi dan hilangnya habitat agar kita dapat merasakan manfaat, yaitu untuk sumber pendapatan,
Kedua, mempertahankan keberlanjutan ekosistem. Lahan penelitian dan pengembangan ilmu, mempertahankan ekosistem. Lalu yang keempat, menurunnya keanekaragaman hayati menimbulkan masalah lingkungan, merugikan untuk manusia. Misalnya, penebangan hutan yang mengakibatkan banjir, hewan-hewan yang hidup di dalam hutan menyerang lahan pertanian penduduk, habitat hewan semakin sempit dan semakin berkurang. Saya serahkan kepada Meisa. Baiklah, selanjutnya memasuki buku kedua, kami mengambil dari buku yang berjudul Biologi untuk SMA atau Madrasah Aliyah. Penulisnya yang pertama Muhammad Ansori dan Joko Martono. Penerbitnya dari Pusat Perbukuan Departemen Pendidikan Nasional. Yang keempat tahun terbitnya 2009, ISBN 978 979 068 1299. Next. Ringkasan bukunya yaitu dalam buku ini disebutkan bahwa penggundulan dan pembakaran hutan, reklamasi pantai dan rawa merupakan kegiatan manusia yang menyebabkan kerusakan bumi. Namun tidak semua aktivitas manusia berakibat menurunkan keanekaragaman hayati. Ada juga yang meningkatkan, yaitu seperti penghijauan, pembuatan taman-taman kota, pemulihan tanaman dilakukan dengan cara melakukan perkawinan silang. Next. Yang ketiga, dampak dari degradasi menurut buku ini, turunnya daya serap air tanah karena penebangan hutan, rawan longsor akibat banyaknya pertambangan liar, terjadi banjir karena pembuangan sampah sembarangan. Yang keempat, dengan mengurangi degradasi lingkungan dapat memberi manfaat keanekaragaman hayati bagi manusia, yaitu dalam aspek nilai biologi. Dalam nilai biologi ini, seperti yang kita ketahui, pangan, sandang, obat-obatan, serta oksigen terpenuhi karena adanya keanekaragaman hayati. Yang kedua, nilai pendidikan. Dengan nilai pendidikan ini, keanekaragaman hayati memberikan peluang kita untuk melakukan penelitian terhadap alam, agar terciptanya keanekaragaman hayati yang lebih bagus lagi. Yang ketiga, nilai religius. Dalam nilai religius ini, keanekaragaman hayati memiliki fungsi untuk mengingatkan kita bahwa Tuhan yang telah menciptakan alam raya ini. Yang keempat, nilai estetika dan budaya. Keanekaragaman hayati ini memiliki keindahan yang terdapat pada alam serta berbagai keanekaragaman hewan. Selanjutnya, untuk memasuki critical journal review akan dijelaskan oleh Kalitus. Kepada Kalitus, saya persilahkan. Baiklah, judul jurnal yaitu Isolasi dan Identifikasi Kapang pada relung rhizosfer tanaman di kawasan cagar alam Gunung Mutis, Nusa Tenggara Timur. Biodiversitas volume ke-7 nomor 3 ISSN 1412 sampai 033X terbit pada Juli 2006. Yang pertama, tujuan jurnal yaitu untuk mengungkapkan keanekaragaman hayati yang diperlukan serangkaian penelitian dan eksplorasi kapang yang menempati relung rhizosfer tanaman dan menumpang pada tanaman sebagai simbion. Yang kedua, bahan dan metodenya, yaitu pengambilan sampel dilakukan di kawasan cagar alam Gunung Mutis, NTT. Cagar alam ini secara geografis terletak antara garis bujur 124 derajat 10 sampai 1240 20 derajat 20 bujur timur dan garis lintang 9 derajat 30 sampai 9 derajat 40 lintang selatan. Identifikasi kapang dilakukan dengan mengamati beberapa karakter morfologi, baik secara makroskopis maupun secara mikroskopis. Ketiga, kesimpulan. Dari proses pengisolasian kapang pada rhizosfer tanaman di sekitar kawasan cagar alam Gunung Mutis, NTT diperoleh 8 isolat marga kapang dengan beberapa varian jenis. Isolat kapang yang diisolasi umumnya bersifat saprofit, parasit, dan gabungan dari kedua sifat tersebut. Saya serahkan kepada Mei. Selanjutnya untuk kelemahan dan kelebihan jurnal akan dijelaskan Muhammad Hadi. Kepada Muhammad Hadi, saya persilakan. Kelebihan jurnal
Yang pertama, kelebihan jurnal ini yaitu banyak mengungkapkan tentang keanekaragaman hayati, terkhusus tentang penelitian kapang, sehingga kami sebagai mahasiswa dapat lebih mengetahui seperti apa kapang itu sendiri. Kelemahan jurnal ini adalah kelemahan terlalu banyak menggunakan istilah yang sulit dipahami, serta kurangnya dalam pemberian gambar atau tabel dalam jurnal. Selanjutnya saya serahkan kembali kepada Mei. Baiklah, sekian hasil presentasi kami. Jika ada yang ingin bertanya, saya persilahkan. Selamat pagi semuanya. Oke, udah.